Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya kita masih bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan berkah dan penuh ampunan. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Sahabat BB Batam, senang sekali saya Novaida dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Humas, talk show yang menyajikan informasi seputar Batam. Dan kali ini spesial kami hadir di edisi Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau adalah tokoh agama yang aktif dalam mengisi pembinaan keumatan di Kota Batam, Majelis Ulama Indonesia dan juga Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Kota Batam. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kiai Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Kiai? Alhamdulillah dan semakin semangat saya lihat. Artinya sudah siap juga memberikan tausiah dan menyapa sahabat BB Batam karena ini menarik sekali Kiai Junaidi. Pembahasan kita adalah bagaimana mewujudkan Batam Kota Baru yang Madani. Nah, ini bagaimana membaca perwujudan dari Batam Kota Baru yang Madani dalam perspektif Islam. Kita akan dengarkan bersama tausiah bersama dengan Kiai Junaidi. Silakan. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal dina ribatan baina qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat BB Batam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah karena Allah masih memberikan kepada kita berbagai nikmatnya, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa ngobras pada saat ini. Tentunya ini adalah merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Sebagaimana apa yang menjadi janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti akan aku tambah. Sebagai wujud syukur kita, tentunya kita yang tinggal di Kota Batam, kita perlu untuk mewujudkan Kota Batam sebagai kota baru yang madani, yang merupakan cita-cita dari pendahulu kita, cita-cita dari pemerintah kita. Nah, pertanyaannya bagaimanakah cara kita untuk mewujudkan Batam sebagai kota baru yang madani? Yang pertama, tentunya kita perlu belajar dari pribadi Rasulullah SAW, di mana beliau sukses menjadikan Yasrib yang merupakan kota yang ada di Timur Tengah, ya, yang berikutnya akan menjadi kota Madinah, ya, Madani, Madinah, dua hal yang mirip tapi kelihatannya sama, ya. Beliau ketika memasuki kota Yasrib yang kemudian dijuluki Madinah, di antara usaha beliau adalah menyatukan kekuatan Muhajirin dan Ansor. Kita tahu bahwa kota Batam ini bisa dikatakan banyak penduduk yang aslinya adalah pendatang. Ya. Anggap aja mereka adalah Muhajirin. Dan penduduk asli katakanlah orang-orang Melayu, ya. Beliau adalah merupakan orang-orang Ansor. Dengan menyatunya dua kekuatan ini merupakan salah satu katakanlah hal yang kiranya akan menjadikan kota Batam menjadi kota yang lebih maju, ya. Tentunya yang kita inginkan selain maju dari sisi infrastruktur, ya, maju dari sisi ekonomi. Kita tahu bahwa dari yang disampaikan oleh wali kota kita, ketua BP Batam, ya, bahwa Batam ini dari sisi ekonomi luar biasa, ya, dibandingkan mohon maaf dengan daerah-daerah lain, pencapaiannya, ya, itu bisa dikatakan cukup tinggi. Tapi dari sisi ekonomi kita juga berharap mudah-mudahan, ya, Batam ini menjadi kota yang maju dari sisi keagamaan.
Jadi tidak hanya sekedar sisi duniawinya, tapi jadi juga dari sisi ukhrawinya. Ya, jadi bagaimana itu ya, supaya menjadi kota yang maju? Ya tentunya masyarakatnya upayakan ya harus religius. Ya, masyarakat religius itu bisa kita tandai diantaranya dengan melihat kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Kota Batam. Di Kota Batam ini cukup luar biasa, ya, menghadirkan dai kondang, ya, semangat masyarakat untuk hadir, ya, kemudian acara keagamaan, agama-agama lain selain Islam juga luar biasa, ya. Kita beberapa waktu yang lalu melihat Imlek, melihat acara 25 Desember itu Natal. Kita lihat saudara-saudara kita antusiasnya juga luar biasa. Itu merupakan indikator tersendiri yang menunjukkan bahwa Batam memang merupakan kota baru yang madani, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tinggal tugas kita adalah bagaimana kita terus berjuang untuk bagaimana keberadaan masyarakatnya juga berakhlakul karimah. Karena kemajuan dari sisi duniawi tanpa dibarengi dengan kemajuan dari sisi ukhrawi, dari sisi keagamaan, ini nanti akan terjadi yang namanya kepincangan. Siapapun orang kan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan begitu. Jadi bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Nah, untuk mewujudkan ini tentunya harus ada kerjasama yang baik antara umara, pemerintah, ya, kemudian ulama, ya, kemudian agniya. Agniya itu orang-orang kaya, bos-bos kita ini, ya. Kemudian fuqara. Ini 4 unsur kekuatan yang cukup luar biasa. Fuqara dengan doanya, ya. Agniya dengan kekayaannya. Bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk menjadikan kota menjadi lebih baik. Ya, ulama dengan pencerahannya, ya, ilmuwan juga dengan pencerahannya. Kan begitu. Lah, pemerintah dengan program-program yang pro rakyat, program-program yang kiranya bisa untuk menjadikan Batam memiliki pencapaian yang cukup luar biasa. Saya kira itu hal-hal yang memang harus untuk kita lakukan secara bersamaan. Maka insya Allah kalau kita sepakat, maka apa yang menjadi cita-cita bersama akan mudah untuk kita wujudkan, tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, terima kasih Kiai Junaidi, luar biasa. Saya terhanyut nih Kiai seiring dengan tugas BB Batam, tapi juga bagaimana menyatukan energi kolektif seluruhnya. Betul. Dengan fondasi spiritual. Betul. Gitu, Kiai. Nah, kemudian pertanyaan nih Kiai, pertanyaan pamungkas, jika boleh memberikan satu pesan untuk masyarakat dan juga untuk pemerintah, apa yang akan Kiai Junaidi sampaikan dalam bersama-sama kita membangun energi kolektif untuk mewujudkan Batam kota baru yang madani? Baik, saya kira yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kebersamaan kita dari unsur-unsur yang memang memiliki peran yang semuanya kita harapkan bisa menjalankan perannya masing-masing. Jangan sampai ada istilah lompat pagar. Ini merupakan job siapa ini? Jobnya pemerintah. Jangan sampai yang lain ini intervensi yang pada akhirnya akan menjadi penyebab apa yang menjadi program pemerintah itu nanti menjadi terkendala. Ini merupakan tugas siapa? Ini tugas ulama. Berarti tugas ulama itu nanti jangan sampai ada pihak lain yang melakukan intervensi, ya, sehingga pada akhirnya apa yang diharapkan itu sulit untuk tercapai. Nah, begitu juga agniya dengan modal yang dimiliki olehnya, bagaimana bisa bersinergi, ya, bisa bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita bersama. Karena saya yakin semua orang pasti membutuhkan yang lain, ya. Orang kaya punya modal sebesar apapun, ketika tidak mendapatkan izin dari pemerintah, ilegal kan begitu. Artinya ya harus, ayolah kita bersinergi bersama, ya, untuk mewujudkan cita-cita bersama, sehingga apa yang kita harapkan
ya, yaitu menjadikan Batam menjadi kota baru yang madani, menjadi kota yang betul-betul istilahnya itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang bagus, yang selalu mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, masyarakatnya makmur, ada saling toleransi, ya. Terlebih kita akan tahu bahwa di antara pencapaian masyarakat Kepri termasuk ranking teratas itu adalah membangun kebersamaan, yaitu toleransi itu yang belum tentu didapatkan di daerah lain. Saya kira demikian. Baik. Terima kasih banyak Kiai Junaidi. Semoga ini dapat menjadi majelis ilmu yang luar biasa dan juga pahala bagi kita semua. Nah, sahabat BP Batam, membangun kota maju ternyata tidak hanya sekedar menyoal bata dan baja atau investasi dan ekonomi semata, tapi juga bagaimana membangun peradaban manusia yang berakhlak dan juga memiliki fondasi spiritual. Saya Nova Aida pamit undur diri. Dukung terus Ngobras BP Batam, like, subscribe, dan sharing konten ini untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.